Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Seputri, NIM A1C118086. Saya mahasiswi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan percobaan tentang diagram Wiener. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu dapat mencari suhu keratan kritis sistem Wiener fenol air. Nah, lanjut ke teori dari diagram Wiener ini. Nah, sebelum kita melakukan percobaan ini, kita harus tahu dulu diagram Wiener ini apa. Nah, diagram Wiener adalah diagram yang menunjukkan sistem Wiener. Nah, sistem Wiener ini disebut juga sistem dua komponen. Nah, mengapa dikatakan sistem Wiener? Karena jumlah komponen penyusun campuran itu terdiri dari dua zat, yaitu fenol dan air. Nah, fenol dan air kelarutannya akan berubah apabila campuran itu ditambahkan salah satu komponen penyusunnya, yaitu fenol atau air. Sistem Wiener fenol air merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Nah, jika fenol ditambah sejumlah kecil fenol ditambahkan ke dalam air, maka fenol akan melarut. Nah, jika fenol ditambahkan terus, maka akan terbentuk larutan jenuh fenol dalam air. Nah, jika fenol ditambahkan terus, maka suatu saat fenol tidak dapat larut lagi, dan setelah keadaan kesetimbangan terjadi, maka akan terbentuk cairan tersebut akan membentuk dua lapisan, yaitu L1 dan L2. Nah, masing-masing lapisan ini mengandung komponen air dan fenol. Untuk lebih jelasnya, kita lihat diagram berikut ini. Suhu kelarutan kritis atau TC itu merupakan suhu di saat tepat terjadinya perubahan dari dua fasa ke satu fasa untuk berbagai macam komposisi. Nah, artinya di saat suhu tersebut kedua zat dapat saling melarutkan dalam berbagai komposisi. Lanjut ke alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu buret, termometer, pengadu, tabung reaksi besar, penangas, dan batu didih. Nah, bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu fenol 95% dan aquades. Nah, setelah kita mengetahui teori, alat, dan bahan dari percobaan ini, lalu kita mengetahui cara dari percobaan ini, cara kerja atau prosedur kerja dari percobaan ini. Yang pertama, kita siapkan dulu buret, lalu kita masukkan aquades ke dalam buret tersebut. Nah, setelah itu kita bersihkan dan kita keringkan tabung reaksi besar yang mempunyai satu set sumbat berlubang lengkap dengan batang pengaduk dan termometer yang dilihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah itu kita siapkan penangas lengkap dengan batu didih. Setelah itu kita timbang tabung reaksi yang sudah lengkap tadi dengan sumbat, batang pengaduk, dan termometer tadi kita timbang. Lalu setelah kita timbang, kita isi dengan fenol sampai berat fenolnya itu 2,5 gram. Nah, setelah itu kita tambahkan 0,2 ml aquades. Nah, kita lihat jika larutan keruh, maka kita panaskan larutan tadi itu ke dalam penangas air. Tepat di saat larutan keruh menjadi jernih, kita catat suhunya T1, kita catat, lalu kita biarkan suhu naik kurang lebih 4 derajat Celcius. Setelah itu kita keluarkan tabung reaksi tadi dari penangas air, kita dinginkan sambil kita aduk. Lalu saat timbul kekeruhan, kita catat lagi suhunya T2, kita catat. Lalu setelah itu kita biarkan suhu tabung mendekati suhu kamar. Kemudian kita tambahkan lagi aquades 0,2 ml. Nah, kemudian kita lakukan lagi langkah yang tadi. Setelah itu kita ulangi lagi beberapa langkah sampai dengan data pengamatan yang ingin kita ambil dari volume aquades yang kita butuhkan. Baiklah, lanjut ke hasil dan perhitungan dari percobaan ini, yaitu sebagai berikut.
Nah, setelah kita mengetahui hasil dan perhitungan dari percobaan ini, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita tahu bahwa diagram biner adalah diagram yang menunjukkan sistem biner. Nah, sistem biner disebut juga sistem dua komponen, C sama dengan 2, sehingga aturan fasa F sama dengan C dikurang P ditambah 2 menjadi F sama dengan 4 dikurang P. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mencari atau menetapkan suhu kelarutan kritis sistem biner fenol air. Nah, temperatur kritis adalah batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fasa. Di atas temperatur batas atas, komponen benar-benar bercampur. Temperatur ini ada karena gerakan termal yang lebih besar pada kedua komponen. Beberapa sistem memperlihatkan temperatur kritis di mana bahwa temperatur itu kedua komponen bercampur dalam segala perbandingan, dan di atas temperatur itu kedua komponen membentuk dua fasa. Pada percobaan kali ini kami menggunakan fenol sebanyak 2,5 gram. Nah, percobaan ini dilakukan dengan prosedur yang sesuai pada penuntun. Nah, setelah kami melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah tersebut, pada saat kami menambahkan aquades sebanyak 0,2 ml, nah tidak terjadi perubahan pada larutan. Larutan tidak menjadi keruh. Saat ditambahkan lagi 0,2 ml aquades pada larutan, juga tidak terjadi perubahan pada larutan tersebut. Nah, larutan tidak menjadi keruh. Pada saat ditambahkan lagi 0,2 ml aquades pada larutan, juga tidak terjadi perubahan pada larutan tersebut. Nah, terakhir pada saat kami menambahkan 0,2 ml aquades lagi, itu kami melihat adanya perubahan warna pada larutan. Larutan menjadi keruh. Pada saat larutan menjadi keruh, larutan dijernihkan kembali dengan penangas. Suhu yang didapatkan pada saat larutan mulai jernih adalah 71 derajat Celcius. Setelah dipanaskan dalam larutan, dicatat suhunya dan didapatkanlah T2 sebesar 36 derajat Celcius. Pada saat penambahan 0,3 ml aquades, larutan menjadi keruh kembali dan dijernihkan kembali. Dari hasil yang didapatkan, seharusnya suhu pada T1 jika penambahan air ditambah, maka suhu menjadi lebih rendah atau turun. Sedangkan T2 semakin banyak air yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula suhu yang didapatkan. Namun ada beberapa data yang tidak sesuai dikarenakan kurang ketelitiannya praktikan dalam percobaan ini. Menurut literatur, semakin banyak penambahan air dalam campuran, maka suhu saat tepat larutan menjadi jernih itu mengalami peningkatan terus. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komposisi campuran tersebut, maka akan semakin tinggi pula suhu yang dibutuhkan. Nah, kelarutan akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur, akan tetapi suhu saat larutan kembali menjadi keruh itu bervariasi untuk setiap penambahan jumlah air yang digunakan. Diagram fasa dapat diberikan jika kita melakukan 10 kali percobaan sehingga dapat 10 titik diagram fasa sistem air fenol. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, titik kritis atau suhu kritis yang kami dapatkan dari campuran fenol air ini adalah 62 derajat Celcius. Artinya di atas suhu tersebut atau temperatur kedua zat dapat saling melarutkan dalam berbagai komposisi. Baiklah, setelah mengetahui semua dari percobaan diagram biner ini, langkah terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu suhu kelarutan kritis adalah suhu di saat tepat terjadinya perubahan dari dua fasa ke satu fasa untuk berbagai macam komposisi. Artinya di atas suhu tersebut kedua zat dapat larut dalam berbagai komposisi. Baiklah, hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.